Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama 'ilman ghufira lahu qabla yakhwa. Untuk dikira para hadirin ini remaja yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil khusus pada sahibul bait kita Muharram Al-Ustaz Arifin beserta keluarga. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan taufik hidayah, Allah tetap mendalam istiqomah, dan mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, turunannya dijadikan sholihin dan sholihah, dan juga sahibul wasilah diantaranya Al-Mukarram, Al-Khairat, Al-Wahyu, dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan kita semua Allah tetapkan dalam istiqomahan, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, ini kita berada di malam Rabu pertama di tahun 2023. Meskipun bukan tahun baru kita sebagai umat Nabi SAW, alangkah baiknya kita wajib mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah izinkan kita berjumpa pada awal tahun 2023. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa syarrun amaluhu. Sebaik-baiknya manusia yang Allah kasih panjang umur, baik pula amal kebaikannya. Ini kan Allah izinkan kita berjumpa di awal tahun, berarti Allah berikan kesempatan kita untuk memperbaharui diri kita. Jangan tahun baru dirayain, dirinya nggak mau diperbaharui. Ngapain ngerayain tahun baru kalau masih gitu-gitu aja? Yang namanya ngerayain tahun baru, perbaharui diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangin umur kita, maka perbaikin amal perbuatan kita. Wa syarrun nas man tala umruhu wa syarrun amaluhu. Dan seburuk-buruknya manusia yang Allah panjangkan umurnya, tidak baik pula amal perbuatannya. Allah kasih dia kesempatan tapi begitu-gitu aja. Allah kasih dia kenikmatan tapi begitu-gitu aja. Maka itulah seburuk-buruknya manusia yang panjang umurnya, maka tidak baik pula amal perbuatannya. Bahkan siapa orang yang sama saja hari ini daripada hari kemarin, fahuwa raghibun, dia orang yang rugi. Fahuwa khasirun, dia yang rugi. Dan orang yang lebih baik dari hari ini daripada hari kemarin, fahuwa raghibun, dia orang yang beruntung. Hari ini kita sedekah 2.000, besok kita sedekah 5.000, lebih baik dari hari kemarin, maka kita termasuk orangnya beruntung. Hari ini kita sedekah 2.000, besok tetap 2.000, sama aja hari ini dengan hari kemarin, maka kita termasuk orang yang rugi. Dan orang yang lebih buruk hari ini daripada hari kemarin, kemarin kita sedekah, nih hari kita nggak sedekah. Kemarin kita sholat, nih hari kita nggak sholat, artinya kita nggak ada peningkatan, artinya bahkan kita lebih buruk daripada hari kemarin. Fahuwa mal'unun, maka dia termasuk orang yang dilaknat. Makanya sebaik-baiknya manusia yang Allah izinkan panjang umur, baik pula amal perbuatannya. Seburuk-buruknya manusia yang Allah izinkan panjang umur, tidak baik pula amal perbuatannya.
Kalau kalian merasa tahun baru kita tadi udah berganti, kemarin kosong, perbaharui diri kita. Perbaharui diri kita kepada Allah. Jangan gitu-gitu aja bang. Ngajinya lebih tingkatin, sholatnya lebih rajinin, sedekahnya lebih banyakin, berbuat baiknya lebih seringin. Jangan kita sama aja sama tahun 2022, sholat kagak, ngaji kagak, sedekah kagak, berbuat baik kagak. Mau ngapain ngerayain tahun baru kalau masih gitu-gitu aja? Dikasih sama Allah nikmat berjumpa pada penghujung tahun, bukannya dimanfaatin semaksimal mungkin, sebaik mungkin, malah dia berbuat lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita sebagai generasi muda, yuk kuatkan tekad, yakinkan niat kalau kita hanya ingin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika rekan-rekan kita, teman-teman kita lalai dengan permainan, lalai dengan pekerjaan, apalagi lalai sama lato-lato. Di mana-mana lato-lato, berisik banget repot. Ya kan? Ketika anak-anak muda banyak yang lalai kepada Allah, maka kita jangan ikut-ikutan lalai. Tolongin mereka dengan istighfar kita. Tolongin mereka dengan duduk kita di majelis ilmu. Kalau ada teman kita yang lalai kepada Allah, jangan dibiarin, rangkul, ajak pelan-pelan. Ayo ngaji, ayo sholat, sekali, 2 kali, 3 kali minimal kita pernah ajak mereka buat ngaji. Minimal kita pernah ajak mereka buat sholat. Jangan dibiarin mereka lalai begitu saja. Ketika kita sudah memberikan nasihat, mengajak dalam kebaikan, tapi gak diurus dengan kebaikan, maka berdoalah kepada Allah, berikan hidayah pada mereka. Jangan benci sama mereka. Jangan baru ngaji 2 kali malam Rabu udah so suci lagi. Baru ngaji 2 malam Rabu udah so paling rajin lagi. Jangan benci sama orang-orang yang gak mau ngaji. Rangkul mereka untuk ngaji. Tolong mereka dengan duduk kita di majelis ilmu. Ketika kita hadir di majelis ilmu, banyak orang yang lalai kepada Allah, maka sebab wasilah duduknya kita di sini, semuanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya untuk kita yang hadir, tapi untuk tetangga kita, untuk saudara kita, untuk orang tua kita, untuk abang kita, untuk kerabat kita, untuk kampung kita, agar Allah tidak turunkan bala, karena di tempat ini masih ada majelis anak-anak muda. Amin ya rabbal alamin. Kalau anak mudanya udah nggak mau ngaji, siapa yang mau nolak bala Allah? Kalau anak mudanya udah semuanya lalai, siapa yang mau nolak balanya Allah? Kalau anak mudanya udah nggak mau ibadah, siapa yang nolak murkanya Allah? Maka beruntunglah di satu kampung kalau masih ada majelis yang diisi oleh anak-anakmu muda. Maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, jangan jadikan keistiqomahan kita menjadi orang yang lebih baik daripada orang di luar kita. Jadikanlah keistiqomahan kita berharap kepada Allah agar Allah tidak turunkan murka, khususnya di kampung kita, karena masih ada kita yang berharap ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini awal tahun, yuk perbaiki diri, perbaharui diri, rajinin ibadah, istiqomahin ngaji, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi shaumi. Wa qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Ini pasal menjelaskan tentang puasa. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wastanaba al-harama fi wal buhtana radhiyallahu anhu rahmanu wa aujaba lahu jinan. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma, siapa orang yang berpuasa Ramadan pada bulan Ramadan, wajtanabal harama fihi, kemudian dia menjauhkan sesuatu yang haram di bulan Ramadan, wal buhtana, dan dia menjauhkan dari hal-hal yang berbuat bohong,
radhiyallahu anhu, maka Allah meridhoi daripadanya. Ar-Rahmanu, Allah memberikan rahmat kasih sayangnya. Wa aujaba lahul jinan, dan Allah wajibkan baginya masuk ke dalam surga. Ini sabda Nabi mengingatkan kita tentang puasa Ramadan. Jadi di bulan Ramadan jangan cuma nahan haus dan lapar. Ini banyak orang puasa mah puasa tapi sia-sia. Makanya kan kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa selesai Ramadan kita nggak bertakwa? Kenapa selesai Ramadan kita nggak semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah? Karena kita puasa timbang puasa. Makanya kata Nabi, man shoma Ramadhana wa ijtanabal harama fihi. Siapa orang yang puasa pada bulan Ramadan kemudian dia jauhkan perbuatan haram di dalam bulan Ramadan. Wal tuhtana radhiyallahu anhu, dan dia jauh dari perkataan dusta, menjauhkan dari perkataan bohong, radhiyallahu anhu, maka Allah meridhoi darinya. Jadi puasa jangan puasa doang, Bang. Wajtanabal harama fihi, jauhi perbuatan haram. Jangan lihat cewek orang. Jangan lihat video porno. Itu kan perbuatan yang haram. Iya, nggak boleh. Orang laki bini aja nggak boleh ciuman di siang hari, apalagi kita, ya kan? Jadi puasa, selesai puasa ya udah puasa gitu. Nggak meningkatkan ketakwaan karena kita memuasakan hanya menahan haus dan lapar. Makanya kata baginda Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi cuma mendapatkan rasa haus dan lapar. Dia puasa timbang puasa. Kenapa? Enggak hanya mendapatkan rasa haus dan lapar. Akhirnya selesai Ramadan, dia enggak meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia enggak puasa dengan benar-benarnya puasa. Puasa sore-sore ngabuburit. Ya kan? Udah ngabuburit. Yang ngabuburitnya sih nggak salah, khawatir ketika ngabuburit melihat pantat. Nah itu yang khawatir. Ya itu yang khawatir. Makanya kalau lagi puasa udah diem-diem aja di rumah. Mau kemana sih? Baca Quran. Iya kan? Diem-diem aja mau kemana sih emang? Iya. Hoak lu. Diam-diam aja di rumah, jangan kemana-mana. Maka di sini wajibnabal harama bi, jauhi perbuatan yang haram di bulan Ramadan. Kan memandang bukan mahramnya perbuatan yang haram, memegang yang bukan mahramnya perbuatan yang haram. Makanya kata baginda Rasul dalam sabdanya, 5 yang dapat membatalkan pahala puasa. Puasanya sih gak batal, tapi pahalanya yang batal. Apa yang pertama? Al-kadzib, dusta. Makanya di sini wal buhtanu, jauhin perkataan dusta. Ngapain puasa siang-siang tapi masih bohong? Pulang-pulang puasa lu toh, puasanya ya, padahal mah kagak. Iya, budi, bukan diam-diam. Mau mana? Mau main situ, lagi puasa. Mau main depan, tahu-tahu ngayap kemana, pulang-pulang kenyang. Ya Allah, jangan perbuatan dusta, perkataan bohong. Karena perkata dengan perkataan yang berbohong itu dapat membatalkan pahala puasa. Puasanya nggak batal, tapi pahalanya batal. Wal ghibah, ngomongin orang. Lagi puasa ngomongin orang, syukur itu ghibah lagi, padahal lagi puasa. Dia nggak muasain matanya, dia nggak muasain telinganya, dia nggak muasain lisannya, dia nggak muasain kedua tangannya, dia nggak muasain kedua kakinya, dia nggak muasain kedua matanya, maka dia hanya mendapatkan rasa haus dan lapar dalam puasanya. Jadi hakikat puasa itu puasain seluruh anggota tubuh kita, Bang. Jangan cuma perut doang nahan haus dan lapar. Mata ayam
puasa ngeliatin bini orang, nggak boleh. Wal ghibah wan namimah, adu domba. Tuh. Dan sumpah palsu. Sumpah palsu itu dapat membatalkan pahala puasa. Wan nazru bisyahwat, dan memandang dengan hawa nafsu itu dapat membatalkan pahala puasa. Makanya berapa banyak orang yang puasa hanya menahan haus dan lapar. Makanya kata Allah, kenapa kita puasa tidak la'allakum tattaqun? Keluar Ramadan kita nggak bertakwa, masih begitu-begitu aja, karena kita puasanya hanya menahan haus dan lapar. Mata masih sering mandang orang dengan syahwat, dengan nafsu. Telinga masih sering dengar orang ngomongin kita, walaupun kita nggak ghibah. Ini kita duduk nih satu tongkrongan itu lagi ngomongin orang, walaupun kita nggak ngomongin, tapi kita nggak mau pergi dari tempat itu, batal puasa kita, pahala puasa kita. Kecuali kalau lu congean kali, nggak apa-apa. Nah kita dengar, kuping kita nggak kita puasain, percuma. Mata kita nggak kita puasain, lisan kita nggak kita puasain. Dengerin orang, adu domba, dia tuh paling ngatain tuh, padahal nggak ngatain. Itu namanya nabi. Ngomongin ngejelekin orang, lisan nggak dikuasain, mata nggak dikuasain, telinga nggak dikuasain, kedua tangan nggak dikuasain, kedua kaki nggak dikuasain, maka puasanya hanya merasakan haus dan lapar. Kalau kita bisa menjauhkan perbuatan yang haram di bulan Ramadan, dan kita bisa tidak berkata dengan perkataan, menjauhkan dari perkataan dusta, radhiyallahu anhu, maka Allah meridhoi darinya. Ar-Rahmanu, Allah memberikan rahmatnya. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, rahmat kasih sayang Allah. Wa aujaba lahu jinan, dan Allah wajibkan baginya masuk ke dalam surga kalau puasanya benar-benar puasa. Jauhi perbuatan yang haram di bulan Ramadan. Jangan ngomongin orang, itu haram. Jangan main judi slot, haram. Lagi bulan Ramadan, Ustaz main judi slot. Nah, ngapain lu puasa? Melakukan perbuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita bisa menjauhkan perbuatan yang haram di bulan Ramadan, bisa berkata jujur, tidak berkata dusta di bulan Ramadan, maka Allah wajibkan kita masuk ke dalam surga. Makanya di Ramadan tahun depan puasain semua anggota tubuh kita, mata, telinga, tangan, kaki, lisan. Jangan puasa cuma nahan haus dan lapar, agar masuk nanti bulan Syawal la'allakum tattaqun, kita menjadi orang yang beruntung dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya Ali, wahai Ali, man atba'a ramadhana bisittin min syawalin kataballahu shawmat dahri kulli. Wahai Ali, wasiat al-Mustafa kepada Imam Ali karramallahu wajhah, man atba'a ramadhana, siapa orang yang puasa Ramadan kemudian mengikuti setelah Ramadan bisittin min syawalin, 6 hari dari bulan Syawal, kataballahu lahu, maka Allah tulis baginya shawmat dahri kulli, puasa 1 tahun penuh. Kalau orang selesai Ramadan masuk bulan Syawal, dia puasa lagi itu 6 hari. Kalau kita mah Ramadan kagak, ya udah 30 hari puasa. Bahasa kita kan gitu, kilo apa gua 6 hari lagi puasa. Ya orang-orang lagi makan kue lebaran gua puasa. Kalau memang sunnah, min sitti Syawal itu sunnah, tapi fadilahnya besar. Cuman kalau lagi puasa Syawal, kalau bisa jangan ngayap. Takutnya ketika kita puasa Syawal kita ngayap, nyampe ke rumah saudara suruh makan, bingung kita. Gua makan, gua puasa. Enggak, gua makan, gua enggak memuliain tuan rumah. Ya. Serba salah. Ya udah. Iya udah, emang ngambil jalan itu udah lo, gak usah puasa udah. Alasannya lebih keren. Tapi fadilahnya besar. Kata Al-Mustafa kepada Imam Ali karramallahu wajhah, siapa orang yang selesai Ramadan kemudian puasa 6 hari dari bulan Syawal, kata Allahu shawmat dahri kulli, maka Allah catat tuh puasa baginya 1 tahun.
30 hari aja kita ngeluh, ini 1 tahun. 6 hari kita puasa di bulan Syawal sama halnya kita puasa dalam 1 tahun penuh. Tapi jangan pas tanggal 1 Syawal, tanggal takbiran sahur lagi, nggak boleh, haram puasa di situ. Tamat-tamat puasa Syawal aku pas habis takbiran sholat itu kok nggak makan, puasa haram kalau kayak gitu. Puasa haram di situ, karena di situ jatuhnya hari tasyrik. Nah bolehnya itu setelah tanggal 2, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 hari itu puasa di bulan Syawal. Maka Allah catat baginya sama halnya puasa 1 tahun penuh. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, man shoma Ramadhana tsumma ba'ahu sittan min Syawal kharaja min dunubi kayama waladatuhu. Siapa orang yang puasa 6 hari di bulan Syawal, maka Allah hapuskan dosa-dosanya tuh. Kharaja min dunubihi kayama waladatuhu, seperti bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Bayi kalau habis lahir suci, tidak membawa noda dan dosa. Bayi kalau habis lahir dari rahim seorang ibu itu badannya wangi, bersih, gak membawa noda dan dosa. Begitupun orang yang ngadawam puasa 6 hari di bulan Syawal, maka kayyama waladatu ummuh, kata baginda Rasul, Allah ampuni dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Puasa. Udah pernah belum puasa Syawal? Puasa Syawal udah pernah belum? Belum. Puasa Ramadan? Berapa hari? Insya Allah. Puasa selesai Ramadan, takbiran, sholat Id, ini jangan makan, haram di situ. Nah besoknya baru puasa. Ustaz wajib nggak? Nggak, sunnah. Kalau kita mau puasa, silakan, fadilahnya besar Allah berikan kepada orang yang puasa di bulan Syawal 6 hari. Enggak juga ya apa-apa, karena hukumnya sunnah. Tapi kalau mau ngambil fadilah sunnah yang besar, puasa di bulan Syawal. Cuma kalau bisa, kalau lagi puasa Syawal, saya lebih mengambil sesuatu nggak kemana-mana gitu. Udah diem aja di rumah. Kalau lagi puasa Syawal, kalau kita ngayap kemana-mana, tadi tawarin makan, ditawarin ini kita nggak makan, salah. Kita makan lagi puasa. Sebab kalau orang nawarin makan, posisinya kita puasa sunnah nih, itu wajib membatalkan puasanya. Jangan pakai maaf saya puasa, emang lu puasa wajib. Kalau puasa Ramadan ada orang yang nawarin makan 3 kali, dia nawarin kita makan bilang ana shaim. Dia nggak ngerti anak soim, dia nggak ngerti anak soim, nggak ngerti juga yang kita makan sesuap, puasanya nggak apa-apa, lanjut. Serius, tapi jangan dicoba-coba. Dan perlu, lu nyuruh gua makan dong, maksa, gitu lah. Dengan paksaan nyuruh kita makan, lanjut, nggak apa-apa, wajib. Kalau puasa wajib, tapi kalau puasa sunnah, jangan pakai nolak, wajib membatalkan puasa ketika Tuhan rumah memerintahkan kita untuk makan. Makanya kalau ngamalin puasa Syawal, udah jangan kemana-mana, diem-diem di rumah. Gak usah nyari duit THR. Iya, ya muka-muka ente sih masih ngayap, door-to-door, minta lain ya, gue duit baru nih, nggak dapat gue tandain lo nggak kasih gitu. Gue pada gede masih nyari duit THR. Udah puasa Syawal 6 hari di rumah, insya Allah. Karena pahalanya, fadilahnya besar Allah berikan. Bahkan Allah ampunin dosa-dosanya seperti bayi yang lahir dari rahim seorang ibu. Faslun fi shadaqah wallahu a'lam bishawab, lebih zidna ilman nafi'ah. Insyaallah kalau berbuah yang akan datang kita akan bahas tentang fadilah shadaqah. Ini yang orang-orang pelit, orang sihir nih di sini nih. Ya. Allah alam bisa beribadah ya. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan kita bisa mengaplikasikan, mengamalkan dalam hidup dan kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah maafkan segala kehilapan kita, dosa-dosa kita, dengan berkah hadir kita di majelis ilmu. Allah kabul segala niat dan hajat kita. Bijahi Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله عليه وسلم إليك رب الله ورسوله سنة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا كافيا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها صوبين جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر لنا بها أبواب الرزق والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الذكر والتيسير وتكون بها وليا ونصيرا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب العلم وافتح لنا أبواب رحمة ذنبك يا أرحم الراحمين اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا ربنا يا الله اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.